Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah Saya- bersedia hadir dalam undangan kami 1 jam bersama Profesor di ASAI gitu. Nah, Pak Denny kita kenal sebagai eh, apa profesor yang keahliannya di bidang agama dan budaya ya Pak, khususnya Islam nggih. Ya, agama dan Boleh budaya lokal, boleh budaya Islam. diceritakan Pak bagaimana proses sampai menuju profesor ini gitu. Barangkali dari sini kita belajar untuk bisa mengikuti apa yang sudah dilakukan Pak Denny. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Ibu sebagai moderator. Baik, hadirin yang berbahagia, yang alhamdulillah sudah bisa join. Di sini ada beberapa pengurus dan juga ada beberapa mahasiswa yang ikut join untuk kegiatan pada siang hari ini. Tentu kegiatan ini adalah kegiatan untuk kemudian berbagi ya, sharing pengalaman terkait dengan bidang akademik, tentunya kita di perguruan tinggi. Izin saya menyampaikan terlebih dahulu bahwa ya proses seseorang untuk menjadi guru besar itu memang tidaklah mudah dan tidaklah instan ya. Jadi saya melalui berbagai proses, kebetulan saya diangkat menjadi PNS itu di tahun 2005 ya. Kemudian berproses, sejak diangkat kita ditempatkan di jurusan, pada waktu itu jurusannya perbandingan agama gitu Bu. Dan setelah itu kemudian kita ikut mengelola ya di jurusan perbandingan agama sebagai sekretaris jurusan 2 periode, kemudian ketua jurusan juga 2 periode. Ketika ada kesempatan di jurusan itulah kemudian saya mencoba untuk mengembangkan diri ya, menulis berbagai artikel, dan pada waktu kita betul-betul sangat dituntut ya bagaimana pengembangan keilmuan itu memang harus dilakukan oleh diri sendiri ya, tanpa harus kemudian melihat orang lain. Orang lain itu boleh kita lihat tapi hanya sebagai bagian dari motivasi yang bisa kita menuju ke sana gitu. Dan inilah yang kemudian saya mencoba berproses ya, sesuai dengan bidang ilmu yang saya geluti. Dan saya sejak awal menulis itu banyak terkait dengan bidang agama dan budaya, khususnya adalah agama Islam dan budaya lokal, yaitu budaya Sunda. Ternyata apa yang saya tulis kemudian saya publish di beberapa jurnal ya, baik jurnal nasional ataupun internasional, eh, berkat kita ada konsistensi ya, ada betul-betul kita konsisten gitu ya dalam bidang yang kita geluti dari awal. Nah, itu membawa keberkahan tersendiri gitu. Alhamdulillah beberapa proses kita lalui, dari proses kenaikan pangkat, pengajuan kenaikan pangkat dari asisten ahli kemudian kepada lektor, kemudian menuju ke lektor kepala. Nah, di tahun 2024 2022 ya, 2022 prosesnya kita mulai untuk mencoba, kebetulan saya sudah di posisi 4C 4B pada waktu, untuk kemudian mencoba untuk berproses menuju kepada capaian bidang akademik yang sesungguhnya ini adalah dambaan semua orang, yaitu kepada proses pengajuan guru besar. Dimulai di 2022. Kebetulan artikel saya terbit di jurnal HTS, yang dan itu adalah skupnya adalah teologi ya dan kebudayaan. Akhirnya dari jurnal yang terbit di HTS itulah kemudian menjadi syarat yang bisa dikatakan proses itu betul-betul bisa saya lalui dengan baik. Selain beberapa jurnal internasional gitu ya, kita juga khususnya saya menulis di beberapa jurnal yang terindeks Sinta 2 ya. Itu ada kurang lebih ada 7 Sinta 2 yang kita ajukan gitu ya. Artinya proses untuk menjadi guru besar ini tidaklah mudah gitu ya. Tapi ada proses-proses yang harus dilalui, baik dari sisi pemenuhan angka kredit ya, bidang pengajaran, kemudian bidang penelitian, pengabdian, dan penunjang yang lainnya. Khusus untuk ke guru besar memang yang menjadi
syarat utama itu adalah di bidang penelitian ataupun bidang publikasi. Nah, ketekunan saya di bidang agama dan kebudayaan lokal karena saya betul-betul sangat tertarik dengan bidang ini, Bu. Nah, di mana bahwa agama dan kebudayaan ini tidak bisa dipisahkan gitu ya. Artinya agama dan kebudayaan itu hadir pada kehidupan masyarakat secara bersamaan gitu. Jadi ketika agama dan kebudayaan itu ada dalam kehidupan masyarakat, maka di situ dimungkinkan agama dan kemudian mengalami proses integrasi gitu ya, mengalami proses perbauran, dan disitulah menjelma bahwa seseorang ketika sudah beragama kemudian dia juga memiliki kebudayaan lokalnya, maka disitulah akan memunculkan identitas keberagamaan itu sendiri. Dan inilah yang kemudian menarik bagi saya terkait dengan relasi agama dan kebudayaan gitu ya. Jadi bagaimana kita melihat tokoh-tokoh barat meneliti di Indonesia itu memang sangat sederhana temanya ya, melihat tentang relasi agama dan kebudayaan lokal itu sendiri. Misalkan Goetz meneliti agama di Jawa, itu kemudian memunculkan variasi agama di Jawa. Nah, inilah yang kemudian menginspirasi saya bagaimana saya harus menekuni bidang saya di konteks studi agama-agama ini dalam kepakarannya adalah di agama dan budaya lokal itu sendiri. Itu adalah proses awal yang kemudian menjadi bagian ya dari perjalanan hidup saya. Dan alhamdulillah di 2023 SK Guru Besar saya turun di per 1 Juni ya 2023. Kebetulan kepakarannya adalah di studi agama-agama dalam bidang agama dan budaya. Begitu Ibu. Baik, suara saya terdengar Pak Denny? Terdengar Bu? Oke. Dulu waktu kecil punya cita-cita untuk jadi profesor nggak Pak Denny? Ya dulu saya tidak berpikir ke situ ya. Justru saya dulu senangnya adalah ke konteks kedisiplinan ya. Sehingga saya waktu lulus SMA itu ikut akabri ya, ikut seleksi tentara gitu. Tapi waktu itu karena NEM ya, pakai NEM, passing grade-nya tidak masuk, akhirnya gagal. Akhirnya kita daftar ke berbagai perguruan tinggi. Kita memang belum melirik ke UIN ya, ke IAIN pada itu ya, ikut ada yang di ITB, di Unpad, tapi nasib saya adalah harus di IAIN pada waktu itu ya. Tahun 1996 saya ikut seleksi, dan saya pada waktu itu betul-betul memilih jurusan perbandingan agama sebagai pilihan pertama, Bu. Kenapa saya memilih itu? Karena yang pertama itu dari sisi nama pada waktu itu memang sangat menarik gitu ya dibanding jurusan yang lain. Saya melihatnya dari sisi nama. Kemudian yang kedua, ternyata setelah kita melihat ya, membaca berbagai kajian tentang ilmu perbandingan agama, bahwa Indonesia ini sangat cocok ya untuk kemudian kita menggali ya, menggeluti tentang perbandingan agama. Cocoknya di mana ya? Karena Indonesia ini adalah masyarakat yang majemuk, masyarakat yang multi agama, multi etnis ya, multi kebudayaannya sangat beragam ya, dan lain sebagainya. Disinilah yang kemudian bahwa ini jurusan yang sangat penting pada waktu itu gitu. Sehingga pada waktu itu ya saya betul-betul ketika sreg kan kalau kitanya sreg berarti kan betul-betul penuh motivasi, makanya kuliahnya rajin gitu ya, tanpa memikirkan masa depannya mau seperti apa gitu. Yang penting kuliah rajin gitu ya, kemudian mendapatkan nilainya bagus, dan alhamdulillah ternyata dengan ketekunan ya, dengan ketekunan dan kepercayaan yang saya miliki pada waktu itu memilih jurusan perbandingan agama, ini membawa kehidupan saya kepada fase-fase yang lainnya ya, yang seterusnya. Dan inilah yang saya sebutkan sebagai anugerah ya, memilih studi di ilmu perbandingan agama. Kenapa? Karena ilmu perbandingan agama ini pada waktu itu sangat tidak diminati oleh orang lain gitu ya. Sangat tidak diminati. Saya bahkan sampai dikatakan, buat apa masuk ke perbandingan agama, hanya membanding-bandingkan agama kan. Nah, mereka kan melihatnya dari sisi luaran, sisi permukaan, tidak masuk ke dalam. Nah, ketika kita masuk ke dalam, wah luar biasa, ternyata kita bisa berpikir secara rasional, ya inklusif, ya terbuka, gitu, toleran, kemudian mampu mengembangkan berbagai pemahaman keagamaan yang cocok dengan
wilayah ya kebangsaan kita ya, apalagi sekarang terkait dengan moderasi beragama ini sangat pas dengan kajian di ilmu perbandingan agama. Nah, jadi cita-cita saya memang di awal itu tidak melihat ke jenjang yang profesor, tapi karena kemudian kita sudah pada akhirnya istiqomah gitu ya, menggeluti apa yang saya pahami gitu ya, kemudian apa yang saya dalami ternyata memberikan keberkahan dan memberikan jalan lain ya. Kita harus betul-betul expert di bidang ilmu perbandingan agama. Sehingga berbagai hal kita ikuti kegiatan-kegiatan termasuk dalam konteks ASAI, kita juga bagian dari bagaimana pentingnya ASAI ini untuk kemudian kita bentuk gitu ya. Disitulah kemudian pada akhirnya saya harus expert di bidang ilmu perbandingan agama atau studi agama-agama. Baru ya setelah saya menemukan istilahnya jati diri saya sendiri, maka saya di situ sudah mulai berpikir saya harus mencapai puncak akademik ya dalam bidang akademik ya, dalam bidang pengajaran, yaitu kita sebagai dosen, karena bidang akademik dosen itu adalah menjadi guru besar. Nah, jadi guru besar itu ya setelah kita mengalami proses-proses yang kemudian kita menganggap bahwa diri kita sudah mulai mapan dan kita sudah memahami betul peta keilmuan kita. Nah, disitulah kemudian baru saya bermimpi untuk kemudian mengejar guru besar, dan pada waktu itu target guru besar saya itu di usia 45, Bu. 45 tahun saya harus guru besar. Dan alhamdulillah takdir Allah 2023 saya berhaji ya, dan proses guru besarnya udah dilakukan di 2022. Ikut haji, pulang haji baru mendapatkan kabar gembira bahwa proses pengajuan guru besar saya keluar gitu ya. Itu kan sangat luar biasa, dan ada pengalaman yang menarik yang saya kira ini menjadi bagian terpenting dalam hidup kita ya. Ketika kita istiqomah kemudian kita berjuang ya dengan berbagai berbagai ikhtiar yang kita lakukan. Saya waktu melaksanakan haji di 2023 itu pernah di suatu malam bermimpi, Bu, ya. Ini saking ininya ya, saking seriusnya saya mengurus ingin jadi guru besar. Pada waktu itu saya dalam mimpinya mendapatkan SK dari Gusmen gitu ya. Nggak tahu SK apa gitu. Ini yang kemudian menjadi pertanda bahwa proses guru besar saya mudah-mudahan lancar gitu ya. Dan alhamdulillah buktinya setelah kembali ke tanah air melaksanakan ibadah haji, ternyata saya mendapat undangan untuk menerima SK di bulan Oktober ya, pada waktu itu tanggal 18 Oktoberan lah. Begitu Bu, jadi cita-citanya memang tidak dari kecil ya, justru dari ketika kita sudah mengenal dunia kita pada saat kita dewasa lah gitu. Baik, berarti niat itu menentukan Betul. jalan yang dipilih ya Pak Denny. Ya, ya. Dari niat terus istiqomah, lalu kemudian bisa menetapkan apa yang kita cari gitu ya. Ya. Baik Pak Denny, eh, itu bercerita tentang bagaimana proses Pak Denny untuk sampai ke guru besar dan mencari jati diri tadi itu ya, sampai kemudian menentukan pilihan itu tadi. Menurut Pak Denny, Pak Denny kan guru besarnya di kajian Islam dan budaya itu ya. Ya. Saya agak batuk. Harus minum dulu. Minum dulu. Bentar. Ya, ya. Menurut Pak Denny bagaimana sih masa depan kajian Islam dan budaya, Pak? Di tengah ya, tantangan kita ini kan sekarang kan artificial intelligence gitu. Betul. Semua di kelas pun sekarang misalnya teman-teman mahasiswa atau di mana saja itu sudah nanyanya sudah ada ChatGPT dan sebagainya gitu. Dengan begitu kan budaya ini kan digeser ya Pak, budaya digital itu tadi. Nah budaya yang dikaji Pak Denny dengan budaya Sunda semacam itu tuh nanti jadinya gimana Pak kalau umpamanya kemudian sekarang semua memalingkan ke digitalize itu. Oke.
Baik Ibu, saya kira saya tetap yakin ya bahwa mengkaji agama dan budaya lokal itu tidak akan pernah usang ya, tidak akan pernah menjadi hal yang istilahnya mubazir ya. Bahkan prediksi saya ke depan itu justru kajian-kajian terhadap relasi agama dan kebudayaan itu akan terus meningkat ya, dan kemudian akan memiliki warna yang luar biasa saya kira ya. Karena apa? Karena ya kehidupan masyarakat itu ya tidak mau itu pasti akan berhubungan dengan agama dan kebudayaan gitu ya. Baik agama yang kita anut ataupun dengan agama-agama yang lain, termasuk juga dengan kebudayaan-kebudayaan yang kita miliki dan juga kebudayaan-kebudayaan yang tentu kita akan dipengaruhi oleh kebudayaan tersebut gitu. Ya, artinya bahwa ke depan kajian-kajian ini cukup menarik. Misalkan di Bandung, Bu. Di Bandung ini ada pengembangan dari kajian agama dan budaya lokal. Ada mata kuliah desain pengembangan masyarakat lokal. Saya di konteks desain pengembangan masyarakat lokal ini kemudian punya mimpi besar ya. Eh, Kaitannya tadi juga dengan yang Ibu sampaikan dengan AI itu ya, kecerdasan buatan itu seperti apa. Ternyata saya sudah melakukan tugas kepada mahasiswa untuk tugas akhirnya itu adalah bagaimana kita melihat sebuah masyarakat lokal yang memang di situ masyarakat yang memiliki keunikan, ya, memiliki tradisi-tradisi kebudayaan nenek moyang yang bisa jadi belum tersentuh ya oleh kebudayaan luar atau belum diketahui oleh masyarakat luar. Dengan pemanfaatan teknologi ini, ya, masyarakat itu kemudian didesain, dinarasikan bahwa masyarakat lokal ini memiliki kebudayaan yang unik, ya, memiliki kepercayaan-kepercayaan yang unik, kemudian didesain oleh mahasiswa ya melalui ya teknologi ya dengan bantuan teknologi gitu, dan kemudian hasilnya itu dipublish di YouTube. Sehingga apa yang dilakukan oleh mahasiswa itu betul-betul mengangkat gitu ya persoalan-persoalan masyarakat yang bisa jadi tidak diketahui oleh masyarakat yang banyak gitu ya, karena mahasiswa sudah punya pemahaman tentang teknologi yang dikuasai dengan AI itu, didekati dengan teknologi, akhirnya masyarakat yang memiliki keunikan kemudian memiliki tradisi-tradisi luhur itu akhirnya kan tersampaikan kepada masyarakat luas. Dan saya kira ini menjadi bagian penting bagaimana AI ini bisa dimanfaatkan oleh studi agama-agama gitu ya. Jadi bagaimana kemudian mengungkap berbagai tradisi-tradisi keagamaan yang memang itu sudah berkembang cukup lama di masyarakat kita gitu. Tentu ini kan nanti akan berdampak. Dampaknya apa? Ya ketika mahasiswa itu mampu mendesain ya keberadaan sebuah masyarakat, kemudian dengan tradisinya, kemudian dipublish, sehingga ketika dipublish itu kan diketahui oleh orang. Orang melihat, oh ternyata di sini ada masyarakat adat Baduy, ada masyarakat kampung Kuta dengan berbagai ragam tradisinya, dinarasikan gitu ya dengan penguasaan teknologi itu. Sehingga nanti masyarakat yang tadinya tidak mengetahui, mereka baru ngeh, oh ternyata masyarakat adat ini memiliki keunikan yang selama ini tidak dia ketahui karena persoalan-persoalan hidup di kota itu kan boro-boro memikirkan persoalan-persoalan seperti ini gitu. Dengan jangkauan teknologi inilah kemudian mereka mengetahui itu. Apa yang kemudian dilakukan? Bisa jadi mereka kemudian berdatangan ke masyarakat adat itu, ya, berdatangan. Maka di situ kan ada proses ekonomi nanti kan, ada proses transaksi ekonomi. Ini salah satu bentuk ya. Saya tidak pesimis ya, bahkan saya optimis bahwa kajian-kajian agama dan budaya lokal yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia ini itu perlu terus digali dan perlu kemudian dikemas sehingga diketahui oleh masyarakat banyak yang ujung-ujungnya memberikan manfaat yang besar gitu. Begitu Ibu. Baik, saya menangkap itu berarti apa ya, budaya tadi itu menjadi
kajian untuk studi agama gitu ya Pak ya. Betul, Lalu betul. dari situ kemudian bisa menjadikan AI itu menjadi satu alat untuk bukan menyuarakan tetapi menyampaikan apa yang eh, ada di dalam kehidupan masyarakat lokal itu tadi. Nah, berarti kan Betul. harapannya apa yang terjadi pada masyarakat lokal itu menjadi satu nilai-nilai yang perlu dipelajari gitu ya Pak ya, bukan hanya menjadikan masyarakat lokal menjadi komoditas untuk ekonomi semacam itu nggih. Baik, Betul, terima kasih Pak Denny. Pertanyaan selanjutnya ini ya. Saat ini kan Pak Denny memang fokusnya lebih ke budaya Sunda ya Pak ya. ya, betul, betul. Nah, ada berapa banyak ilmuwan SAA sih Pak untuk kajian Islam dan budaya Sunda yang kita butuhkan ke depan gitu menurut Pak Denny yang sudah mengkaji budaya Sunda ini gitu. Kan kalau di beberapa dulu Jawa. ada beberapa gitu ya. Nah, bagi Pak Denny sendiri saat ini kita masih membutuhkan berapa lagi budayawan ilmuwan budaya Sunda gitu. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Saya kira begini, Bu, ya, bahwa ya kepakaran ataupun ilmuwan ya dalam bidang keilmuan tertentu itu memang adalah minat ya, minat seseorang untuk kemudian bisa menggali. Khusus untuk kebudayaan Sunda, memang saat ini khusus untuk kebudayaan Sunda sendiri ini sudah cukup banyak ya. Karena di beberapa universitas, misalkan di Unpad itu ada kebudayaan Sunda. Kemudian di UPI juga ada kajian tentang Sunda. Kemudian di Unpas juga ada kajian tentang Sunda. Nah, jadi kalau secara kultur Sunda itu sudah banyak pakarnya. Tapi yang masih sedikit, yang masih kurang itu adalah kepakaran dalam bidang agama dan budaya Sunda gitu. Oke. Agama dan budaya Sunda ini yang saya kira masih masih kurang ya. Saya Ya. melihat di Bandung misalkan yang meneliti tentang ini ada beberapa, misalkan Prof. Dadang Kahmad itu juga disertasinya juga meneliti tentang kehidupan masyarakat Sunda di perkotaan. Kemudian Prof. Abdul Rojak juga tentang masyarakat Sunda yang dekat dengan kebatinan gitu. Jadi kalau dari bidang agama dan budaya lokal khususnya Sunda ini memang masih 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 sedikit ya, dan ini saya kira ke depan perlu dikembangkan karena kita tidak istilahnya ya kita justru di sini adalah cukup menariknya adalah melengkapi Bu ya. Karena kalau misalkan kepakaran dalam bidang kebudayaan Sunda ini cukup banyak tadi ya. Tapi justru yang dalam konteks kehidupan keberagamaannya sendiri, nah ini yang saya kira masih masih sedikit gitu ya. Dan ke depan saya juga ingin mengkader ya beberapa dosen atau termasuk juga mahasiswa, bagaimana kita juga melihat tentang agama dan kebudayaan lokal itu sendiri, khususnya adalah agama dan budaya Sunda. Kenapa ini penting? Karena sejatinya bahwa dalam kehidupan masyarakat itu tidaklah kemudian selalu kebudayaan yang muncul gitu. Tapi justru yang terpenting kita adalah bagaimana agama pun di situ hadir gitu ya dalam kehidupan masyarakat kita. Sehingga bagi kita antara agama dan kebudayaan itu menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita menafikan kehadiran kebudayaan dan juga menafikan kehadiran agama dalam sebuah masyarakat. Tapi adalah bagaimana kemudian agama dan kebudayaan itu menjadi bagian terpenting dalam kehidupan masyarakat supaya masyarakat itu betul-betul mendapatkan ya sebuah kehidupan yang harmonis gitu. Karena kalau hanya kebudayaan saja saya kira tidaklah kemudian kita berpijak kepada masalah-masalah yang sejatinya adalah menjadi tujuan hidup kita, yaitu masalah ukhrawi kan gitu. Dan kalau misalkan pada bidang agama saja juga saya kira tidak tepat juga. Makanya kita mengkolaborasikan agama dan kebudayaan ini adalah bagian supaya kehidupan keberagaman kita ini betul-betul harmonis ya, betul-betul juga menjadi ya menunjukkan sebuah keadaan yang saya kira ya cinta damai itu ya, karena agama dan kebudayaan itu sejatinya di situ ya. Begitu Bu.
Baik, Pak Denny, tadi ada satu hal menarik dari penjelasan Pak Denny tentang kaderisasi gitu. Upaya apa Pak yang akan dilakukan untuk kaderisasi keilmuan agama dalam konteks ini Islam dan budaya Sunda itu yang bisa Ya, dilakukan? baik. Yang saya lakukan di khususnya di Bandung ya, saya mencoba kepada mahasiswa itu ya memberikan tantangan untuk menulis skripsi itu temanya adalah terkait agama dan budaya lokal gitu ya. Atau misalkan relasi agama dan budaya Sunda atau misalkan tradisi-tradisi keagamaan yang ada di masyarakat Sunda. Jadi saya mencoba ya menawarkan kepada mahasiswa untuk membuat skripsi dengan tema-tema kesundaan ya yang tentu lingkupnya adalah ada relasi agama dan budaya Sunda. Dan alhamdulillah ya beberapa mahasiswa saya ternyata banyak yang menulis terkait dengan relasi agama dan budaya Sunda. Ini ada yang kemudian di S1 ya, kemudian di S2 juga lanjut, kemudian di S3 ada beberapa. Contoh misalkan yang mengikuti jejak saya tentang kajian Islam Sunda itu salah satunya Pak Ahmad Saifuddin ya, kemudian Pak Busro gitu ya, kemudian juga Pak Abdul Wasik itu mencoba meneliti ya berbagai kehidupan masyarakat Sunda ya dalam ragam kebudayaan gitu ya. Tentu ini adalah sebagai bagian dari regenerasi ya, bagaimana kita nggak usah kemudian bingung untuk menentukan sebuah tugas akhir, apa yang akan kita tugaskan untuk menyelesaikan tugas akhir itu. Itu jangan ada kebingungan di situ. Yang penting apa yang kita hadapi dalam kehidupan seharian kita dan kita minat, nah disitulah boleh kita kemudian untuk menekuni. Begitu Bu. Baik, Pak Denny. Satu pertanyaan lagi dari saya nanti Ya, setelah ini nanti ada para peserta yang hadir dari Bapak Ibu dosen dan mahasiswa yang hadir pada kali ini untuk ada waktu untuk bertanya gitu ya. ya, ya, Nah, eh, kan beberapa IAIN itu transformasi ke universitas ya Pak ya. ya. Eh, Pasti berbeda ya bagaimana coraknya Islam dan budaya di IAIN dengan universitas gitu. Bagaimana menurut Pak Dendi kalau kemudian sebagai pengkaji Islam dan budaya Sunda di IAIN dengan di universitas itu apa bedanya Pak? Oke, baik Bu. Ya, tentu saya kira dari ini ya, dari semangat untuk mengkaji berbagai tema ya, antara relasi agama dan budaya lokal, itu saya kira akan lebih semarak di universitas ya, di UIN ya, daripada di IAIN. Ini bisa kita lihat dulu ya, sebelum kita bertransformasi ke UIN, kita selalu hanya pengkajiannya itu adalah dari masalah-masalah teks keagamaan saja gitu ya. Jadi bagaimana doktrin-doktrin tentang keselamatan dalam Islam dan Kristen misalkan ya. Jadi belum berkembang kepada hal-hal yang lebih praktis, yang lebih terapan gitu ya. Jadi bagaimana kemudian yang di IAIN itu cenderungnya sifatnya kajian dalam bentuk teoritis ya, doktrin-doktrin keagamaan. Walaupun ada beberapa yang sudah masuk pada konteks yang lapangan gitu ya, mengkaji secara keilmuannya. Tapi dari sisi pengembangan tentu di universitas itu lebih ini ya, lebih leluasa ya. Karena saya melihat begini Bu, ya bahwa agama ketika disandingkan dengan variabel yang lain itu menjadi kajian yang menarik gitu. Agama dan sains ya, agama dan teknologi gitu ya. Kemudian agama dan lingkungan. Nah, itu kan ada di kajian-kajian universitas gitu ya. Sehingga pengembangan di universitas ini untuk kajian studi agama-agama ke depan itu saya kira menjadi menjadi tugas kita ya untuk kemudian mengawal ya bahwa kajian agama di universitas ini ya khususnya studi agama-agama ini harus betul-betul berkembang ya
Dan tadi melihat berbagai variabel yang ada yang melekat pada agama itu sendiri. Hari ini ternyata yang mengkaji tentang studi agama-agama ini tidak hanya yang backgroundnya dari studi agama-agama. Saya melihat dari beberapa judul yang saya baca ya di beberapa prodi itu ada yang ya contoh misalkan masalah moderasi beragama ya, praktek pengamalan moderasi beragama, kemudian praktek tentang multikulturalisme, itu kan kajian kita, tapi ada di beberapa prodi juga mengkaji tentang itu gitu ya. Nah ini berarti kan di sini ada proses ya bagaimana pengembangan keilmuan studi agama-agama di universitas ini lebih berkembang ya. Kemudian saya melihatnya pada wujud yang kolaborasi gitu Bu ya. Jadi bagaimana kolaborasi antar prodi itu dilakukan ya. Dan itu saya kira ke depan mau tidak mau ya kita misalkan ya untuk studi agama-agama bisa ya berkolaborasi penelitiannya dengan mahasiswa dari Saintek gitu ya. Atau misalkan kita juga bisa melakukan penelitian kolaborasi dengan mahasiswa psikologi ya terkait dengan kejiwaan masyarakat beragama kan gitu. Itu Bu. Jadi tentu ada bedanya gitu ya. Kalau di institut ada keterbatasan karena memang kita seolah-olah hanya terjebak pada masalah-masalah doktrin keagamaan. Tapi kalau dalam konteks universitas di situ sudah ada keleluasaan bagaimana kita mengembangkan studi agama-agama yang lebih dalam bahasa Pak Ahmad Mutakin itu lebih mengarah kepada terapan dan juga bagaimana kemudian memberikan nilai yang lebih maslahat ya untuk kehidupan masyarakat. Begitu Bu. Baik, terima kasih Pak Denny. Jadi ya harus digeser juga ya Pak, kalau sudah jadi dari IAIN terus menuju UIN, cara mengkajinya dan Betul. perlu membuka kolaborasi yang lebih banyak lagi dengan keilmuan lain ya, bukan hanya dari Islaman, teks keislaman saja. Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum. sekarang ada waktu untuk Ibu Bapak yang hadir di ruang Zoom Iya, ini iya. untuk Dari ikut. Medan dulu, dari Medan. Baik, silakan Pak Indra. Oh iya, sangka takonan lagi. Mentang-mentang nggak datang kan kalian ke Pontianak, Banjarmasin. Silakan Pak Indra. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selamat dulu pertama untuk Pak Denny sebagai Ketua ASAI. Tentu dalam hal ini sebagaimana yang pernah kita bicarakan di Jogja, saya pernah menyoroti bagaimana tentang SAA ke depan. Oleh karena itu ketika pada saat di situ Pak Mutakin memberikan solusi, namun saya perhatikan sampai sekarang studi agama-agama dia dikatakan bisa begini pepatahnya, bagikan kerakat di atas batu, hidup segan mati tak mau. Kenapa saya katakan seperti itu? Di Indonesia ini kan ada konsep moderasi beragama, ada konsep toleransi beragama, dan ada konsep kerukunan umat beragama. Ternyata semua dari itu orang-orang studi-studi agama-agama tidak ada yang menempatkan diri di tempat itu. Bahkan justru studi agama-agama tidak diperhitungkan untuk menjadi arbitrase dalam hal tiga macam lembaga itu. Oleh karena itu maksud saya Pak Den, bagaimana caranya kita buat agar studi agama-agama itu punya power di Indonesia. Karena dalam IAIN, dalam universitas, tentu dalam hal ini seperti yang dikatakan Ibu tadi, budaya studi agama-agama itu, bagaimana kita bisa membuat itu punya power dalam kehidupan, sehingga UIN dan IAIN maupun STAIN yang ada studi agama-agamanya, ketika kita menjadi alumni, maka negara melihat itu agar nantinya banyak dari studi agama-agama yang difungsikan sebagai yang berada dalam konteks daripada lembaga moderasi, kerukunan, dan toleransi. Itu barangkali dulu yang pertama Pak Dini, biar
nantinya bisa didengarkan oleh anak-anak kita yang jurusan studi agama-agama, agar mereka tidak salah sangka terhadap studi agama-agama yang ada di fakultas ataupun universitas. Demikian, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Indra. Monggo langsung ditanggapi Pak Denny. Oke, baik, terima kasih Pak. 3 poin tadi memang itu adalah bidang kita ya. Toleransi beragama, kerukunan umat beragama, kemudian moderasi beragama itu adalah betul-betul bidang kita. Nah, kenapa kemudian ya kita ya belum ya, saya kira belum semuanya. Kalau beberapa ada yang sudah terlibat dari konteks itu gitu ya. Tentu yang perlu kita lakukan ke depan, saya akan memulai nih di 2025 nanti dengan bidang penelitian dan inovasi, Pak, ingin melakukan kajian ya riset terkait dengan apa sih yang bisa kita sumbangkan untuk bangsa ini, gitu ya. Ini penting gitu. Karena apa? Karena bisa jadi ya pemerintah belum melihat kiprah kita karena belum ada penelitian yang memang bisa menjadi bahan kebijakan pemerintah. Contoh misalkan masalah moderasi beragama. Ada nggak yang sudah melakukan penelitian riset tentang moderasi beragama di kalangan ASAI gitu ya, atau dosen-dosen studi agama-agama yang kelasnya kelas yang nasional gitu. Termasuk tadi gitu. Ini ada peluang Pak. Kita sebenarnya kemarin di 2024 kita sudah sampaikan, mudah-mudahan nanti kita akan tanggapi bersama ya. Jadi kita melalui pemetaan, ya pemetaan itu tentu kan harus ada dasarnya. Dasarnya adalah dari riset yang kita lakukan. Ada riset yang dibiayai oleh Kementerian Agama melalui LPDP ya, yang Mora Air Fund itu. Kemarin di kita belum ada yang mengajukan. Kami ingin nanti bentuknya kolaborasi. Kita cari tema yang betul-betul nanti bisa menjadi rekomendasi kepada pemerintah. Baru di situ nanti, karena kebijakan yang penelitian Mora Air Fund ini betul-betul menjadi kebijakan nasional, Pak. Apalagi tadi yang 3 bidang itu. Ya, kalau misalkan kita mampu memberikan konsep moderasi beragama ya dengan ya pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan dari hasil riset itu, mudah-mudahan ke depan itu tidak ada keraguan lagi gitu ya dari lembaga, khususnya lembaga pemerintahan termasuk lembaga-lembaga yang lain terkait dengan studi agama-agama ini. Jadi saya kira studi agama-agama ini akan besar adalah oleh kita semua gitu ya. Mari kita bersama-sama apa yang bisa kita berikan kepada negara khususnya dalam konteks pengembangan kehidupan masyarakat beragama. Karena betul kalau misalkan kita ya terasa kiprahnya, saya kira pemerintah akan melirik kita ya, dan ini akan nanti manfaatnya adalah bagaimana para alumni itu betul-betul bisa berdaya saing kan gitu ya untuk menempati pos-pos yang tadi Bapak sampaikan gitu ya. Di kerukunan umat beragama misalkan di Kemenag itu kan wilayah kita gitu. Kemudian moderasi beragama hari ini karena yang inisiasinya adalah mereka-mereka yang di kementerian dan kita juga belum melaksanakan audiensi, tentu ini menjadi bahan ke depan. Jadi saya ingin ke depan itu dari hasil riset ini kita bawa nanti hasilnya kemudian kita sampaikan dan mudah-mudahan dari situlah kemudian menjadi penguat gitu ya bahwa SA ini betul-betul dibutuhkan gitu ya keberadaannya. Walaupun hari ini sudah dibutuhkan ya, sudah ada lah beberapa kiprah dari kita ya, tapi kita ingin tadi ya yang lebih masif ya, yang kemudian nanti bahwa betul masalah toleransi, masalah kerukunan, moderasi beragama ya itu adalah bidang kita gitu, sehingga semua diberikan kepada kita dan itu menjadi saya kira menjadi hal penting ke depan. Kita tidak lagi dipermasalahkan kembali masalah kelembagaan ya. Kita sudah mencoba berkirim surat, nanti kita coba untuk beraudiensi supaya transformasi perbandingan agama ke SA itu ya tidak berhenti secara administratif gitu ya, tapi kemudian tersosialisasikan, tersampaikan kepada
lembaga pemerintah ataupun lembaga-lembaga swasta, sehingga mereka tidak lagi menyaksikan tentang keberadaan dari alumni-alumni kita itu sendiri. Ini saya kira tugas bersama Pak Indra ya, dan saya juga mohon dorongan dari Bapak ya sebagai senior ya untuk kemudian mengawal ya perjalanan kepengurusan ASAI ke depan untuk bisa lebih memberikan kontribusi yang nanti bisa di apa ya yang betul-betul dirasakan gitu ya keberadaannya oleh masyarakat Indonesia. Begitu Pak, sementara Pak. Baik, terima kasih Pak Denny. Cukup Pak Indra? Ya, Oke. Saya lanjutkan, ada satu pertanyaan yang sudah dituliskan di chat, ini pertanyaan terakhir. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketika berada di UIN, IAIN, dan STAIN, rata-rata pandangan tentang agama dan budaya lokal itu mesti mendominasi pandangan agama. Karena kan kita punya basis keagamaan Islam dalam kampus, Pak. Nah, justru hal ini malah menjadi satu bentuk diskriminatif, subordinatif, dan marginalisasi terhadap budaya lokal. Jadi bagaimana kemudian kita sebagai akademisi UIN, IAIN, STAIN yang basisnya adalah Islam, itu tidak mendominasi pandangan Islam dalam budaya lokal. Maksud saya di sini, Pak, adalah ketika kita mengkaji agama dan budaya lokal, seolah-olah budaya lokal itu sendiri yang berbicara tanpa menjadikan agama sebagai kajian yang mendominasi dalam budaya lokal tersebut. Terima kasih. Begitu Pak Denny. Bagaimana baik. Pak Denny? Ya, saya kira ini pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi ya ini adalah tugas kita ke depan ya, bahwa kita jangan lupa ya bahwa hubungan antara agama dan budaya lokal itu ya memungkinkan ya 3 bentuk. Ya, yang pertama adalah dalam bentuk integrasi, dalam bentuk konflik, dalam bentuk koeksistensi. Kita ya terutama para pengkaji agama ini lebih ya untuk bisa masuk itu dalam bentuk integrasi. Makanya dalam bentuk integrasi ini kan memunculkan beragam pola ya. Contoh misalkan ada bentuk yang sinkretik, akulturasi, asimilasi. Kenapa muncul pola-pola ini? Ya karena hasil pengkajian ya para penggiat studi agama-agama atau para antropologi ya, bagaimana melihat kehidupan masyarakat beragama di suatu masyarakat lokal itu sendiri. Mereka sudah memiliki kebudayaan lokalnya, kemudian agama-agama lain masuk gitu ya, maka kan di situ akan bertemu gitu, akan bertemu. Nah, ketika pertemuannya itu adalah diakomodir, berarti kan bentuknya integrasi gitu ya. Kalau yang konflik kan itu saya kira sangat sangat jarang ya. Ada ya beberapa masyarakat lokal yang kemudian tidak menerima kehadiran agama baru ya. Dalam konteks agama baru itu agama impor lah gitu ya. Islam, Kristen, Hindu, Buddha itu kan agama baru ya, karena agama lokal kita itu, masyarakat lokal kita itu adalah agama lokal itu sendiri gitu. Yang jauh sebelum Islam masuk, Kristen masuk itu sudah memiliki kepercayaan itu sendiri. Nah, bagaimana kemudian kita ya tidak terjebak dalam konteks bahwa agama yang kita anut itu kemudian tidak memberikan ruang ya kepada kehadiran agama-agama lokal itu ataupun kepada budaya lokal itu. Maka bagi kita ketika mengkaji itu, maka kita harus berposisi pada kondisi yang objektif ya. Jadi tidak lagi kemudian melihat bahwa agama itu, khususnya misalkan agama Islam itu akan menjadi mengancam keberadaan agama lokal ataupun budaya-budaya lokal itu sendiri. Tapi yang harus kita lihat adalah relasi agama Islam dengan budaya lokal itu adalah bagian dari kehidupan masyarakat kita. Nah, saya kira disinilah yang kemudian pentingnya kita mengkaji sebuah agama dan budaya lokal pada masyarakat itu sendiri. Sehingga kenapa kemudian Goetz ya, kemudian tokoh-tokoh antropologi yang lain itu berhasil ya dalam konteks mengkaji masyarakat lokal ya dengan agamanya ya karena mereka betul-betul hadir dalam kehidupan masyarakat itu sendiri dan mampu kemudian mengkondisikan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat itu gitu ya. Jadi kita tidaklah kemudian
harus ya memaksakan keyakinan keagamaan kita untuk kemudian memotret keberadaan kebudayaan lokal itu sendiri gitu. Jadi ya kita sesuai dengan kondisi yang ada gitu. Contoh misalkan ketika kita melihat ada tradisi pesta laut ataupun hajat laut di masyarakat pesisir, maka jangan sampai kemudian kita menggunakan kacamata kita sebagai orang Muslim sebelum masuk ke wilayah itu sudah menyebutkan, wah itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, gitu ya. Wah itu bertentangan dengan ajaran Islam, musyrik misalkan. Nah, tentu ketika kita sudah ada pemahaman seperti itu, ya kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi kalau misalkan kita masuk dalam konteks ingin melihat bagaimana sebenarnya kebudayaan ini terjadi, apa manfaat dari tradisi ini sampai kemudian dilestarikan. Ketika kita sudah masuk dalam konteks seperti itu, maka insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat bermanfaat, yang betul-betul memotret kondisi yang sebenarnya, daripada kita terjebak dalam konteks kacamata tadi misalkan ya, belum apa-apa kita sudah menjadi. Nah, saya kira ini hal peran masyarakat dan juga memiliki kebudayaan lokal sendiri. Tugas kita adalah tentu ya, kita Islam itu, apalagi Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin ya. Jadi dengan konsep ini saya kira sudah sangat jelas bahwa Islam itu ya melihat berbagai kebudayaan yang ada di belahan bumi manapun gitu ya, tentu dalam konteks memberikan kedamaian, memberikan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Begitu Bu. Baik, terima kasih Pak Denny. Jadi integrasi tadi itu salah satu tawaran bentuknya ya. Karena Ya. memang tidak bisa dipungkiri UIN ya Einstein ini kan memang ya Pak ya berbasis Islam. nilai keislaman begitu, sehingga Betul. ini yang menjadi sorotan. Mungkin berbeda dengan perguruan tinggi negeri yang lain yang tidak berbasis agama. Nah, ini mungkin yang perlu dilihat ulang, apakah kemudian objektif itu selalu dinilai dengan tidak bebas nilai gitu, atau Ya, bisa juga dikatakan tetap objektif dengan tidak bebas nilai begitu ya Pak ya, kan ada ya di betul. dalam metodologi semacam itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Denny, kita tepat waktu sampai jam 11 karena judulnya 1 jam bersama profesor gitu ya. Ya. Biar acara ini juga dirindukan, jadi 1 jam sangat bermakna pertemuan kita ini. Dan untuk para peserta, ibu bapak dan teman-teman mahasiswa yang ingin belajar bersama ASAI, nanti kami bisa cek di YouTube-nya, di IG-nya, website, dan satu lagi Facebook untuk acara-acara yang fokus kita memang pada keilmuan studi agama-agama. Pak Denny, untuk statement pernyataan terakhir deh untuk pesan kepada teman-teman yang lain gitu ya, mahasiswa atau mungkin kolega dosen dan sebagainya. Bagaimana sih kita bisa membawa studi agama-agama ini ke depan? Silakan Pak Denny. Oke, baik Bu, terima kasih ya. Jadi kita di sini ya karena kita adalah berada di rumah studi agama-agama, maka kita wajib mengenali ya apa itu studi agama-agama dengan baik ya, kemudian arahnya akan seperti apa ya. Kemudian dari situlah kemudian kita harus melakukan berbagai bacaan kita ya terkait dengan teori-teori yang ada di studi agama-agama ataupun yang terkait dengan ilmu-ilmu keagamaan, khususnya yang terkait dengan studi agama ini. Yang selanjutnya, maka disitulah kemudian kita harus memiliki kepercayaan diri ya. Jangan sampai kemudian kita sudah masuk di studi agama-agama, kita masih melirik kiri kanan, sehingga di situ menggoyahkan ya, khusus ini para mahasiswa, menggoyahkan rasa ini ya, rasa istiqomah kita gitu ya. Jadi kalau kita masuk di studi agama-agama, kita syukuri bahwa ini adalah takdir yang harus kita lalui. Dari situlah kemudian bagaimana kita mengusahakan takdir itu dengan
memberikan kebaikan, sehingga ikhtiar untuk mendalami kajian-kajian tentang studi agama-agama itu harus dilakukan gitu ya. Dan tentu ke depan saya juga ingin mengajak bahwa studi agama-agama ini adalah rumah besar kita ya, mari kita semarakan dengan berbagai kajian, dengan berbagai riset yang kemudian menunjukkan eksistensi keberadaan studi agama-agama ini memang betul-betul ada ya, sehingga orang lain melihat studi agama-agama ini betul-betul menjadi sebuah rumah ya yang memberikan kemanfaatan untuk bersama. Jadilah diri kita sendiri ya, dan kemudian ikhtiar kita lakukan dengan baik. Kemudian banyaklah kita melakukan berbagai bacaan kita dan juga kita melakukan kajian-kajian penelitian untuk kemudian menguatkan keilmuan kita ya. Dan insya Allah ketika kita sudah istiqomah ya, kemudian kita ikhtiar kita adalah betul-betul sejalan dengan keilmuan kita, maka akan menghasilkan kebaikan di kemudian hari ya. Baik itu adalah kebaikan untuk diri kita dan keluarga, dan tentu utamanya adalah kebaikan untuk lembaga kita ya, ataupun untuk organisasi kita ini. Begitu Bu, tetap semangat ya untuk kemudian mengembangkan studi agama-agama ke depan. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Denny, Prof. Denny, karena sudah bersedia berbagi ilmu pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dalam program ASAI selanjutnya.